Bismillahirrahmanirrahim. Kami Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat PPHI Perhimpunan Praktisi Hukum Jawa Barat dengan ini menolak dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim. PPHI Jaya! Jaya! Bismillahirrahmanirrahim. Kami Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat PPHI Perhimpunan Praktisi Hukum Jawa Barat dengan ini menolak dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan ini Cipta Kerja. Dengan ini PPHI Jawa Barat menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Maka dari itu sikap PPHI dengan tegas menolak, sekali lagi menolak adanya Omnibus Law. PPHI Jaya! 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 Bertemu kembali bersama saya Muhammad Said Karim, masih di channelnya Latin Update. Untuk kesempatan ini saya sedang berada di kantor sekretariat PPHI Jawa Barat. PPHI itu singkatan dari Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia. Saya sedang ditemani oleh para pakar hukum, salah satunya juga Ketua DPD PPHI Jawa Barat. Siapa Pak? Silakan. Kalau biasa disebut Kang Aher, yang di KTP itu Nasir. Dan satu lagi rekannya praktisi juga, advokat lawyer yang sudah malang melintang di dunia hukum. Perkenalkan Pak. Nama saya Dadan Junaidi, yang biasa dipanggil dengan DJ. Ya, saya salah satu pengurus dari Dewan Pimpinan Daerah PPHI Jabar. Oke, saat ini saya sengaja berkumpul di sekretariat PPHI untuk membahas fenomena yang telah terjadi di Indonesia yang kemarin-kemarin dan sampai saat ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya kaum buruh dan bekerja dan pekerja. Nah, saya sengaja berbincang-bincang dengan para praktisi dan PPHI Jawa Barat ini untuk memberikan suatu pandangan hukum dan proses atau apalah itu undang-undang atau pandangan hukum yang lebih fokusnya lagi tentang adanya Undang-Undang Cipta Karya tersebut. Oke, yang pertama saya langsung aja ke Pak Dada aja ya. Silakan Dada, gimana pandangan Anda terhadap undang-undang yang lagi kontroversi ini? Ya, kita sebagai masyarakat, terutama kita sebagai profesi ya, profesional dari praktisi, melihat dan memandang suatu peraturan itu kan tidak bisa dipandang dari satu aspek. Kita melihat bagaimana proses dari Omnibus Law ini. Sedangkan masalah ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan itu hanya salah satu bagian daripada Omnibus Law. Sebenarnya undang-undang Omnibus Law ini adalah mengatur atau mereduksi dari seluruh peraturan yang ada yang menyangkut masalah bidang pertanahan, rekor dan sebagainya, dan salah satunya yang menjadi fenomenal yang menjadi isu masyarakat adalah masalah undang-undang cipta kerja. Di sini dari awal pembuatan rancangan undang-undang cipta kerja ini telah menunjukkan pro dan kontra. Mana waktu itu 2016 undang-undang ini telah disosialisasikan dengan berbagai pihak. Ternyata tanggapan masyarakat banyak pro dan kontra. Nah, kita melihat mekanisme dari seorang pembuat undang-undang yang inisiator dari undang-undang ini adalah pemerintah. Seharusnya pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan polisi-polisinya ini harus menyangkut kepentingan halayak orang banyak. Kalau memang dalam rancangan undang-undang itu sudah timbul pro dan kontra, kenapa ini harus dilakukan? Kenapa ini harus dilegalkan? Kenapa ini harus disahkan? Seharusnya kembalikan dulu kepada dewan, dan anggota dewan sebagai representatif dari rakyat Indonesia yang memilih mereka seharusnya lebih sensitif terhadap keadaan di masyarakat. Undang-undang ini dari rancangan sudah banyak pro dan kontra. Kenapa itu apa baik kalau saya pikir kalau undang-undang itu di negara demokrasi itu adalah kepentingan dan seharusnya dari segala macam itu ada di tangan rakyat, maka undang-undang ini tercipta untuk rakyat. Sebentar Pak, Ya. ada salah satu informasi terkait
Cipta Kerja ini. Menurut informasi yang saya dapatkan, pemerintah itu menganggap Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah hal yang positif untuk mengkreditkan atau mempercepat proses perizinan terkait perizinan dan tenaga kerja asing. Tetapi kenapa undang-undang terkait dengan hak-hak karyawan yang ada di hak-hak pesangon yang lainnya itu dihilangkan, tetapi ada info lain bahwa hak-hak tersebut tidak dihilangkan. Gimana pandangan Bapak sendiri, Pak? Kita tidak bisa berbicara tanpa satu membaca terlebih dahulu. Ini bagaimana kita mau tahu ya? Jangan masyarakat, anggota dewan saja saat dilakukannya pengesahan itu, draftnya itu belum dikasih. Dan saat dikasih itu pada saat mau disahkan. Bagaimana dia bisa membaca dan mempelajari substansi? Itulah yang menjadi, saya pikir pemerintah punya niatan baik ya. Kalau dilihat dari judul dan maksud dan tujuan dari konsideran atau pertimbangan dalam pembukaan undang-undang itu sendiri, ya jelas tujuan untuk baik. Cuman tujuan tidak semua juga mempunyai tujuan yang baik. Cuman sarana atau substansi yang dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tersebut menimbulkan suatu persoalan di masyarakat. Ya menetapkan sekarang gak banyak hoax. Saya juga belum yakin apakah itu hak-hak dihilangkan atau tidak. Tetapi yang saya ketahui itu ada hak-hak itu, cuma ada perubahan-perubahan. Nah disitulah. Cuman di sini juga saya melihat PPHI sebagai praktisi hukum, karena melihat dari prakteknya, mekanisme ya, seharusnya pemerintah sabar sedikit, jangan terburu-buru. Ini harus dikaji lebih dalam, dan mekanisme atau proses pembuatan undang-undang itu, ini undang-undang dari sekian puluh bisa dijadikan satu, bisa selesai dalam 1 tahun. 2019 rancangan undang-undang, 2020 disahkan. Sementara yang membuat undang-undang dari sekian puluh itu berapa lama? Kok ini undang-undang sekian tahun disahkan, ada apa? Inilah yang menimbulkan pertanyaan. Berarti undang-undang ini belum dikaji menurut Bapak? Kalau saya pikir ini belum dikaji. Mereka mau mengkaji bagaimana? Orang-orang sekarang inisiator pemerintah. Pemerintah memberikan anggota dewan. Saya tanya, ada yang anggota dewan yang mengatakan bahwa saya belum dikasih draft. Itu mau mempelajari bagaimana? Substansi bagaimana? Nanti ini ada udang di batu-batu. Nah kita tidak tahu ya, masalah itu mungkin saja. Cuman gini, kalau menurut pendapat saya, itu sebaiknya undang-undang ini, undang-undang Omnibus Law ini perlu dikaji kembali. Dan kepada masyarakat yang belum puas terhadap undang-undang ini, kan ada saluran. Ada waktu? Ya kita masih ada waktu untuk memproses. Kalau memang nanti tidak bisa, kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu saluran-saluran yang profesional yang bagus lah. Oke, sebentar Pak, kita ke Bapak Aher, salah satu ketua DPD PPHI Jawa Barat. Silakan Pak Aher, saya minta pandangannya. Singkat aja. Oke, terima kasih kepada telah memberikan waktu kepada saya. Kenalkan saya seperti yang disebut Pak Aher, dipercayakan memimpin ketua DPD Jawa Barat ini, yang tadi menyikapi pertanyaan masalah Omnibus Law. Tadi sepakat dengan pernyataan dari Ketua Dewan Etik kita, Bapak Dada. Cuma ada satu, dari rancangan undang-undang pasal 121 ayat 10 itu sangat merugikan jelas. Ini seolah-olah ada pesanan, seolah ini dipaksakan seperti ini, membuat Omnibus Law ini kayak ada satu pesanan. Kenapa? Karena ini seolah dipaksakan. Ada yang interupsi saja, itu sampai ditutup. Itulah makanya ini harapan pemerintah itu harus peka terhadap masyarakat, terutama kaum buruh. Terus soalnya gini, ini bukan kalau buat mereka itu aman, oke lah. Tapi untuk ke anak kita ke bawah nanti ini akan bermasalah, karena dikatakan di situ kalau seandainya ada harga tanah 300 juta anggap saat ini, atau nanti begitu dia undang-undang sebuah 300 juta juga, tapi dengan kepentingan, dengan adanya rancangan undang Cipta Kerja ini, dengan ada kepentingan untuk investasi, itu bisa dipaksa murah. Karena apa? Tidak bisa melawan, karena ada terciptanya undang-undang Omnibus Law ini. Jadi intinya bahwa ini harus kita sikapi, harus kita beri masukan kepada pemerintah ini, jangan sampai loss seperti itu, karena anak-anak kita yang akan merasakan penderitaannya nanti. Karena ini sudah jelas. Ini saya rasa bukan kita tidak menuduh siapa-siapa, cuma ini ada perasaan, ada pesanan seperti ini.
harus secepat dengan kondisi COVID seperti ini. Sementara dalam ini aja gugus tugas COVID untuk apa? Untuk berkumpul dan ini kan jelas melanggar. Ini coba seolah sengaja untuk berhimpun terus berkomunikasi ini jelas melanggar undang-undang kesehatan. Terus yang kemarin ada info sikap dari Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil telah mengeksplor dan dari aspirasi para masyarakat buruh Jawa Barat. Nah, apakah itu sudah istilahnya langkah-langkah yang terbaik yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat itu sudah baik sebenarnya. Nah, tinggal proses kedepannya seperti apa? Karena saya lihat barusan sudah tidak ada pendemonstran yang hadir di lapangan gedung Gubernur. Gimana tanggapannya, Pak? Oke ya, bagaimana mensikapi dari apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sikap atau apresiasi pula ya dalam hal ini dalam kondisi chaos, dalam kondisi yang tegang, dia tampil dengan elegan sebagai pemimpin daerah. Ya inilah sikap kenegarawan dari Pak Ridwan Kamil. Tetapi sangat disayangkan apa yang disampaikan dari Pak Ridwan Kamil itu hanya berupa penyampaian aspirasi dari kelompok buruh atau kelompok pekerja ya, bukan sikap dari pemerintah Jawa Barat. Hanya dia berani menyampaikan aspirasi seperti dalam surat edaran, dalam surat-suratnya itu, dalam perihal itu hanya menyampaikan aspirasi. Jadi bukan aspirasi sebagai pemimpin daerah, tapi sebagai aspirasi dari buruh-buruh yang disampaikan melalui gubernurnya. Tapi kita salut, kita hargai, kita apresiasi hal tersebut. Kenapa? Presiden atau pemerintah sebagai inisiator dalam melakukan undang-undang tersebut, kenapa tidak ada di tempat? Kemarin malah dia sejarah katanya. Itu kan bagaimana seharusnya dia berhadapan? Itu kan rakyatnya. Coba berikan penjelasan, jangan anggota dewan reses dalam keadaan seperti ini. Ini bagaimana? Kita harus mengkritisi mereka juga. Jadi mereka itu ada anggota dewan yang duduk di Jakarta itu di DPR itu representatif dari rakyat Indonesia. Oke, saya kembali lagi ke Ketua DPD PPHI Jawa Barat. Jadi sekarang saya minta pandangannya seperti apa pandangan DPP PPHI Jawa Barat sendiri itu terkait dengan adanya undang-undang ini. Jelas kalau sikap dari DPD PPHI Jawa Barat adalah menolak dengan disahkannya undang-undang omnibus law, undang-undang karena sifatnya kalau kita tidak ditolak, kalau kita tidak ikut serta dalam memulai permasalahan ini, kita hidup di lingkungan masyarakat yang hidup, terutama dari masyarakat bawah, terutama dari kaum buruh. Kalau seandainya kita hanya diam diri dan hanya bersikap angkat tangan, tidak memberikan apa-apa kontribusi terhadap masyarakat kita, apa? Sementara mereka kan digaji sama mereka. Jadi kayak seperti ini, dia digaji sama masyarakat, dikembali masyarakat itu seolah akan dibalikan gitu. Nah ini makanya dengan sikap tegas bahwa PPHI Jawa Barat, DPD Jawa Barat menolak disahkannya undang-undang omnibus law. Oke, jadi intinya semua elemen masyarakat dari tingkat ormas, organisasi, profesi, masyarakat apapun menolak dengan adanya undang-undang Cipta Kerja. Oke, di tengah masyarakat yang lagi mendapat wabah corona, di tengah itulah pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang merugikan dan merampas dan mengkerdilkan hak-hak masyarakat, khususnya di buruh dan pekerja. Oke, jangan kemana-mana, masih tetap stay tune di Bakin Update. Oke, salam Sampurasun. PPHI Jaya.